fenomena Super El Nino dijangka melanda Malaysia bermula November dan berterusan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan diminta menyediakan pelan mitigasi. Orang ramai diminta membuat persediaan awal bagi mengurangkan impak fenomena Super El Nino. Bendungan-bendungan air yang ada di Malaysia levelnya bakal kering di bawah 20%. El Nino Godzilla, insyaAllah itu bisa kita mitigasi risikonya 5,2 juta ton, dan itu stok kita aman. Di saat ancaman El Nino kembali menghantui banyak negara, Malaysia masih menghadapi tantangan besar karena ketergantungannya pada impor pangan, terutama beras. Padahal, sejumlah proyeksi memperkirakan musim kering kali ini berpotensi berlangsung lebih lama dibanding biasanya. Jika kekeringan melanda negara-negara pengekspor beras, bukan tidak mungkin mereka akan membatasi, bahkan menghentikan ekspor demi mengamankan kebutuhan dalam negeri. Kondisi seperti itu tentu dapat membuat negara yang bergantung pada impor berada dalam posisi yang sulit. Berbeda dengan Malaysia, Indonesia dalam beberapa waktu terakhir terus memperkuat ketahanan pangannya. Pemerintahan Presiden Prabowo mendorong peningkatan produksi, memperluas lahan pertanian, serta memperbesar cadangan beras nasional melalui berbagai program pangan. Hasilnya, stok beras Indonesia dilaporkan berada pada level yang kuat sehingga memberi ruang lebih besar untuk menghadapi potensi gejolak pasokan global akibat El Nino. Menariknya, di tengah situasi tersebut, Menteri Pertanian Malaysia bahkan sempat menawar pasokan beras dari Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa Malaysia turut melirik Indonesia sebagai salah satu sumber pasokan pangan di tengah kekhawatiran dampak El Nino, dan jika negara-negara eksportir beras seperti Thailand, Vietnam atau India menutup keran ekspor, maka satu-satunya negara yang mungkin bisa menyelamatkan Malaysia adalah Indonesia. Malaysia dijangka mula mengalami fenomena Super El Nino bermula November ini. Justeru Met Malaysia menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada lembu, ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam, dan ianya memberi kesan kepada pertanian. Fenomena Super El Nino berpotensi berlarutan antara 18 bulan hingga 2 tahun seperti yang pernah berlaku pada 1997 hingga 1998. Kerajaan mengarahkan langkah mitigasi segera disediakan bagi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka melanda negara bermula November ini bagi mengurangkan kesannya terhadap pengeluaran makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Keterjaminan Makanan Negara bilangan 1 tahun 2026 yang dipengerusikannya pada Rabu. Menerusi hantaran di Facebook, Anwar berkata, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan diminta menyediakan pelan mitigasi bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil serta melindungi komuniti petani. Beliau turut mengarahkan kementerian itu memuktamadkan kerjasama sektor perikanan dengan Thailand tanpa menjejaskan piawaian keselamatan dan kualiti makanan. Tambahnya, libat urus bersama komuniti nelayan akan diperkukuh selain kerajaan terus memperkasa sektor agromakanan menerusi teknologi dan inovasi bagi menjamin bekalan makanan negara. Yang El Nino bakal jadi makin parah. Godzilla El Nino akan menghancurkan Malaysia, akan membuat kekeringan di mana-mana, dan teman-teman jadi saksi. Dalam 3 bulan ke depan, bendungan-bendungan air yang ada di Malaysia levelnya bakal kering di bawah 20%. Di titik itu, gue yakin akhirnya mereka merasa sadar. Oh, Benix lagi-lagi benar. Mereka harusnya setuju beli beras kita hari ini di harga 20.000. Karena di titik itu harga beras kita udah pasti mahal 3 bulan lagi. Naik, gue yakin bisa tembus 23.000 per kilo. Kenapa? Karena curah hujan akan menghilang dari peta Malaysia. Lihat guys, lu bakal jadi saksi sejarah kebenaran ramalan Benix. Malaysia bakal krisis air. Sekarang kita akan menghadapi El Nino Godzilla, yaitu 6 bulan. Oke? Stok kita 5 juta, terbesar sepanjang sejarah. Kemudian di Horeca, hotel, restoran, dan catering. Nah, ini 12,5 juta.
standing crop 11 juta. Total kalau tidak salah ini 28 juta. 28 juta itu setara 11 bulan. Sedangkan kekeringan itu 6 bulan. Artinya aman. Jadi aman kan? Karena kering 6 bulan tapi stok kita ketahanan 11 bulan. Berarti aman. Nah, sekarang pada saat musim kering kita masih berproduksi 2 juta ton per tahun. Karena ada irigasi. Ada sawah irigasi. Pompanisasi jalan, irigasi jalan. Nah, itu berarti 12 juta. 12 juta kata ya 4 bulan, 5 bulan. Berarti bisa sampai April tahun depan kekuatan pangan beras kita. Jadi aman karena 11 tambah 4 ya 15 bulan. 15 bulan ke depan, April, ketemu April dengan Mei. Hari ini April. 1 tahun ke depan aman. Lebih. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman. Kemudian standing crop kurang lebih 10-11 juta ton, hitungan estimasi kita. Kemudian beras di hotel, rumah, restoran itu kurang lebih 12,5 juta ton. Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan. Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen 1 kali jadi 2 kali dan 3 kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.